Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kaskadia untuk belajar matematika. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pelajaran yang pertama. Di sini saya masih membahas tentang transformasi geometri, namun kita sudah masuk ke subbab yang ketiga, yaitu rotasi. Di sini untuk definisinya, rotasi adalah suatu perputaran, suatu transformasi yang memindahkan titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh theta, sejauh sudut yang ditentukan terhadap suatu titik pusat rotasi. Gitu, nanti titik pusat rotasinya ini bisa 0,0 ataupun x, y gitu. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan di bawah ini. Oke, yang pertama, kalau misalnya perputaran atau rotasinya itu pada bidang datar, kita ditentukan oleh tiga hal ya, tiga unsur, yaitu titik pusat rotasi, yang kedua besar sudut rotasinya, yang ketiga arah sudut rotasinya, searah jarum jam atau berlawanan arah gitu. Oke, sudut rotasi ini adalah sudut antara garis yang menghubungkan titik asal dan pusat rotasi dengan garis yang menghubungkan titik bayangan dengan pusat rotasi. Jadi misalnya saya punya titik asalnya di sini, di A ya. Kemudian mau saya putar sejauh 90 derajat atau jangan deh, 60 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti dia mau diputar ke sana nih, ke atas. Pusat rotasinya yang mana? Yang sini. Nah, dari sini kita putar. Misalnya saya punya tali ya, titik A ini saya ikat di sini, kemudian saya putar 60 derajat ke atas. Tek gitu. Nah, dari sini ketemulah A aksen. Nanti yang harus ada pada soal adalah pusat rotasinya itu berapa, apakah 0,0 ataupun 2,3 atau 1,2 gitu. Yang kedua adalah sudutnya itu berapa derajat. Yang ketiga arahnya, mau berlawanan arah jarum jam atau searah dengan jarum jam gitu. Oke, misal saya punya P ya, titik P aja, X, Y, oke, akan diputar sejauh 90 derajat dengan titik pusatnya itu 0,0. Maka rumusnya adalah X dikali cos theta. Cos theta ini tetanya adalah sudutnya, dikurangi Y sin theta, X sin theta dikurangi Y cos theta. Tetanya ini nanti sudut-sudut yang diketahui pada soal. Ini nanti X cos theta dikurangi Y sin theta adalah, ini X-nya, satu kesatuan ya. Ini adalah X-nya. X sin theta dikurangi Y cos theta, ini adalah Y-nya. X aksen dan Y aksennya. Gitu. Atau kalau misalnya nanti soalnya sudah ada di sini nih, 1 2 3 4 5 rumus yang sudah saya sediakan. Di sini R-nya sudah diketahui ya, terhadap titik pusat 0,0, sudutnya 90 derajat. Kalau ada negatifnya ini berarti searah jarum jam. Kalau yang positif ini berlawanan arah. Positif, oke, berlawanan arah. Negatif, searah. Oke. Kemudian ini adalah sudah saya tuliskan rotasinya ini. Kalau misalkan 0,0, sini 0 ya, kemudian sudah diketahui, nanti silakan pakai rumus ini aja, kayak refleksi kemarin sudah ditentukan. Berarti nanti kalau R-nya rotasi terhadap 0,0 dengan sudut 90 derajat, maka bayangannya jadi ditukar dan Y-nya ini jadi negatif. Gitu. Bisa ya. Yang ini sesuaikan saja, nanti ditukar yang negatif yang X-nya. Yang terhadap 180 derajat, yang negatif kedua-duanya 270 derajat, ditukar aja kayak ini ya, 90 derajat ini yang negatif. Dan kalau yang R-nya 0, negatif 270 derajat, nanti bayangannya jadi negatif Y, X. Itu nanti bisa dipelajari sendiri, yang ini disesuaikan dengan soalnya gitu. Kemudian untuk rotasi terhadap
titik pusat A, B. Nah, di sini. Kalau titik pusatnya tidak 0,0 tapi A, B. A, B ini adalah angka yang sudah ditentukan pada soal. Misalnya terhadap titik pusatnya 1,3 atau 2, negatif 2. Karena tergantung soalnya. Oke, nanti rumusnya adalah kalau misalkan titik pusatnya A, B, kemudian nanti tetanya ini atau sudut putarnya diketahui di soal, nanti PX, Y-nya ini jadi X aksen, Y aksen. Dengan X aksen ini panjang ya, nggak apa-apa. Di sini X aksennya adalah X dikurangi A dikali cos theta dikurangi Y dikurangi B kali sin theta. Kalau ini sudah diselesaikan semuanya ditambah dengan A. Oke, kemudian yang Y aksen ini sama dengan X dikurangi A dikali sin theta ditambah Y dikurangi B dikali cos theta kemudian ditambah dengan B. Nanti ditambah AB ini nanti kalau sudah selesai semua ini di operasikan. Oke, kalau sudah, contoh soal yang ketiga ini kita kerjakan sama-sama agar semakin paham. Yang pertama di sini saya punya titik A 2,1 akan dirotasikan terhadap titik O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Oke, saya tulis di bawah ya. Oke, di sini saya tulis di bawah untuk titik A A-nya ini adalah 2,1 akan dirotasikan gini ya. Rotasinya ini adalah titik pusatnya 0,0 sejauh 90 derajat. Oke, di sini berlawanan arah. Kalau berlawanan arah, apakah negatif atau positif? Sudutnya positif, berlawanan itu positif. Maka nanti A aksennya atau bayangannya adalah kalau misalnya R-nya itu 0,90. Berarti yang atas ini. Nanti jadi ditukar, bayangannya jadi Y-nya di depan kemudian dikasih negatif. Sini ya. Berarti nanti ini bayangannya jadi negatif Y, X. Oke, berarti nanti A aksennya jadi negatif 1,2 gitu. Gampang ya? Nanti silahkan disesuaikan. Kalau ingat di sini kalau berlawanan arah 90-nya positif, kalau searah 90-nya negatif gitu. Gampang ya? Nanti silahkan dilihat saja tabelnya. Ini jangan lupa nanti jangan sampai kebalik positif negatifnya. Atau kalau kalian mau pakai rumus juga boleh. Di sini coba caranya cukup panjang. Nanti 90-nya dimasukkan ke sini, ke theta ini 90-nya diganti ke sini, kemudian nanti diselesaikan satu-satu. Kalau mau pakai tabel ini juga boleh banget. Tapi kalian harus hati-hati dalam memahami soal. Titik pusat rotasinya itu 0,0 atau bukan, nanti berlawanan arah atau searah jarum jam, nanti di sini dilihat dengan teliti, gitu ya. Oke, saya langsung saja masuk ke contoh soal 3 ini yang nomor 2. Oke, ini nomor 1 ya. Oke, di sini saya lanjut untuk mengerjakan nomor 2. Titik B 5,-1 dirotasikan terhadap titik P 2,3 sejauh 90 derajat searah putaran jarum jam. Bayangan titik B adalah di sini nanti saya tulis dulu B-nya adalah negatif 5, negatif 1. Dirotasikan terhadap titik P. Sini P-nya adalah 2,3 sejauh 90 derajat searah putaran jarum jam. 90 derajat searah. Berarti
Berarti kita tulis dulu, yang ini adalah sebagai X, ini Y, ini A, ini B. Dari mana caranya kok bisa kayak gitu? Oke, di sini nanti titik yang akan diputar itu adalah X, Y. Nanti yang akan jadi titik pusat ini P ini adalah A, B gitu. Jangan sampai terbalik ya. Yang titik yang akan diputar itu X, Y, titik pusatnya itu A, B gitu. Sejauh 90 derajat searah jarum jam. Berarti nanti 90-nya ini jadi negatif. Nah, gini. 90 derajat. Jelek banget sih. Oke, searah jarum jam berarti nanti jadi 90 derajat gitu. Oke, nanti berarti kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Ini nggak ada cara cepatnya ya, nggak ada tabelnya. Kalian benar-benar harus menghitung satu persatu. Oke, nanti X-nya ini, cara mencarinya adalah ini. Untuk Y aksennya adalah seperti ini. Berarti di sini saya tuliskan untuk B 5,-1 akan dirotasikan terhadap titik P negatif 90 derajat, maka akan jadi B aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Oke, di sini saya tulis dulu X aksen. Cara mencarinya adalah X dikurangi A, gini ya, X dikurangi A dikali dengan cos theta dikurangi dengan Y dikurangi B kali sin theta. Jangan lupa ini nanti kalau sudah selesai dioperasikan dia ditambah A gitu. Untuk yang B untuk yang Y aksen, Y aksen sama dengan X sama ya, ini sama X dikurangi A dikali sin dibalik sin theta ditambah Y dikurangi B cos theta. Jangan lupa kalau ini sudah selesai dikerjakan nanti ditambah dengan B. Saya punya X aksen sama dengan X dikurangi A 5 dikurang 2 kali cos tetanya 90 ya, negatif 90 dikurangi Y dikurangi B, Y nya negatif 1 dikurang 3 sin negatif 90 derajat. Kalau sudah selesai dioperasikan kita tambahkan dengan A, A nya 2. Kemudian untuk yang Y aksen sama dengan ini X kurangi A, tapi yang ini dikalinya sin. Oke, sin negatif 90 derajat dikurangi ini ditambah ya, tambah negatif 1,3 ini cos negatif 90 derajat. Kalau sudah selesai nanti kita tambahkan dengan B. Oke, sini ya, ini sendiri, ini sendiri. Oke, sini saya tulis X aksennya sama dengan ini berarti 5 dikurang 2 3 dikali cos 90. Cos 90 itu 0,
negatif 0 berarti tetap 0 ya. Oke, dikurangi dengan negatif 1 kali dikurangi 3, hasilnya negatif 4. Oke, sin 90 itu 1, sin negatif 90 berarti negatif 1 gitu ya. Nanti ini kalau sudah selesai ditambah 2. Oke, yang ya aksen sama dengan 5 dikurang 2, 3 dikali sin 91, tapi sin negatif 90 berarti negatif 1. Oke, dikurang ditambah yang ini. Ini adalah min 4 cos 0 kali 0. Oke, ditambah nanti B-nya adalah, ini B-nya belum ditulis ya. B-nya 3. Sini juga 3. Oke, berarti ini adalah satu kesatuan. Berarti di sini x aksennya sama dengan 3 kali 0, 0 dikurangi 0 dikurangi negatif 4 kali negatif 1, 4 ya. Gini ditambah 2, ya aksennya sama dengan negatif 3 ditambah 0 ya. 3 kali negatif 1 hasilnya negatif 3, negatif 4 dikali 0 hasilnya 0, nanti ditambah dengan 3. Oke, ini adalah satu kesatuan. Kemudian berarti ini adalah negatif 4, x aksennya sama dengan ini negatif 4 tambah 2, hasilnya negatif 2, ya aksennya sama dengan negatif 3 tambah 3, 0 gitu. Jadi bayangan titik B berapa tadi? 5, negatif 1 ya. Gini. Oke. Terhadap R-nya tadi P, negatif 90 derajat adalah B aksen negatif 2,0 gitu. Ini adalah satu kesatuan. Oke, gitu. Sedikit rumit, silahkan nanti dipelajari pelan-pelan. Kalau misalnya ada yang belum jelas, boleh ditanyakan ke Ustazah Kaska. Untuk hari ini saya cukupkan. Marilah kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.